Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danisya Mayasari. Saya mahasiswa keperawatan Ali Jenjang. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan pendidikan kesehatan tentang nutrisi ibu hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu perkenalkan ya, nama saya perawat Danisya Mayasari. Di sini saya itu bertugas untuk memberikan pendidikan kesehatan ya untuk nutrisi ibu hamil. Ibu sekarang udah hamil berapa bulan, Bu? 4. Oh, 4 bulan. Mungkin nutrisinya sudah terpenuhi bagus, Bu? Udah ya. Oh, baiklah kalau misalkan sudah. Saya hanya menjelaskan lagi ya, Bu ya. Sini itu tujuan tindakan Penkes ini untuk mengetahui ya dan memperluas wawasan lagi tentang nutrisi ibu hamil yang harus dipenuhi untuk ibu dan juga janinnya. Apakah ibu bersedia, Bu? Mungkin pendidikan kesehatan ini disampaikan kurang lebih waktunya 10 menit ya, Bu ya. Ibu bersedia? Bersedia. Oke. Sini ya. Di sini saya bawa lembar balik ya, Bu ya. Bisa dilihat sama Ibu. Nah, saya akan menjelaskan dulu ya. Ibu tahu gak yang dimaksud dengan nutrisi itu apa? Enggak. Oh, enggak ya. Oke, saya jelasin dulu ya, Bu ya. Sini tuh banyak, Bu, macam-macamnya. Nutrisi itu apa? Nah, di sini ya. Bisa dilihat ya, Bu ya. Nutrisi atau gizi seimbang ya untuk ibu hamil itu. Nutrisi itu adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh ya. Ibu lihat gambarnya di sini dulu ya. Pertumbuhan itu pemeliharaan kesehatan. Nutrisi didapatkan dari makanan dan cairan yang selanjutnya diasimilasi oleh tubuh atau diserap oleh tubuh ya, Bu ya. Nah, di sini itu ada tujuannya juga, Bu. Di sini bisa dilihat tuh. Tujuannya itu untuk ibu hamil. Yang pertama itu cukup kalori, Bu ya. Protein yang bernilai biologi tinggi, vitamin, mineral, dan cairan untuk memenuhi zat gizi ibu, janin, serta plasentanya, Bu ya. Yang kedua itu makanan yang padat kalori, Bu. Dapat membentuk lebih banyak jaringan tubuh dan bukan lemak. Yang ketiga itu cukup kalori dan zat gizi untuk memenuhi pertambahan berat baku selama hamil. Dan yang keempat, perencanaan perawatan gizi yang memungkinkan ibu hamil untuk memperoleh dan mempertahankan status gizi optimal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan aman ya. Bisa dilihat gambarnya ini ya, Bu ya. Dan berhasil melahirkan bayi dengan potensi fisik dan mental yang baik juga, dan memperoleh cukup energi untuk menyusui serta merawat bayi kelak. Nah, nanti itu nutrisinya juga bisa diserap tubuh ibu dan dialirkan melalui ASI untuk bayi tersebutnya. Terus yang kelima itu perawatan gizi itu biasanya dapat membantu pengobatan penyulit yang terjadi selama kehamilan, diabetes kehamilan ya, Bu ya. Yang keenam itu untuk mendorong ibu hamil sepanjang waktu untuk mengembangkan kebiasaan makan yang baik yang dapat diajarkan kepada anaknya selama hidup. Nah, gitu ya, Bu ya. Terus ada masalah yang berhubungan dengan gizi pada ibu hamil, Bu. Berat badan ibu hamil itu harus memadai ya, Bu ya, bertambah sesuai dengan umur kehamilan, terus bertambah dengan normal dan menghasilkan anak yang normal juga. Terus kenaikan berat badan ibu itu meliputi beberapa unsur bagian. Sebagian itu memuat unsur anak dan sebagian lagi memuat unsur ibu ya. Gitu, Ibu. Terus ada lagi kebutuhan nutrisi ibu hamil yang perlu dipenuhi ya atau diperlukan. Misalnya yang pertama ada karbohidrat dan lemak ya, Bu ya. Yang kedua itu protein, sangat diperlukan untuk membangun atau memperbaiki dan mengganti jaringan tubuh. Terus yang ketiga ada mineral sebagai zat pengatur yang dapat diperoleh dari buah-buahan ya, Bu ya, dan sayur-sayuran. Yang keempat ada vitamin B kompleks, yang kelima ada vitamin D,
yang keenam vitamin E, yang ketujuh dan asam folat ya. Nah, asam folat ini berguna sekali Bu untuk perkembangan sistem saraf dan sel darah yang banyak terdapat pada sayuran berwarna hijau gelap ya, seperti bayam, kembang kol, dan brokoli. Terus pada buah-buahan itu asam folatnya terdapat di dalam jeruk, pisang, wortel, dan tomat ya Bu ya. Terus ada zat besi. Nah, zat besi ini agar ibu terhindar dari anemia Bu. Yang kesembilan ada kalsium ya untuk pertumbuhan tulang dan gigi janin serta melindungi ibu hamil dari osteoporosis Bu. Nah, begitu Bu. Terus menu makanan seimbang itu harus apa sih? Yang pertama itu menghindari mengkonsumsi makanan kaleng, makanan manis yang berlebihan dan susu berlemak. Ibu suka? Suka ya? Nanti dikurangi aja ya Bu ya, karena ibu sedang hamil. Nah, yang kedua itu ibu hamil itu sebaiknya makan teratur. Ibu teratur Bu? Teratur. Berapa kali Bu? 3 kali. 3 kali. Berarti sama cemilannya juga ya tiap ini. Yang ketiga, hidangan yang tersusun dari bahan makanan bergizi. Yang ketiga itu mempergunakan aneka ragam makanan yang ada. Yang kelima, memilih dan menambah berbagai macam bahan makanan yang segar Bu. Ya, hanya itu saja. Mungkin Ibu ada yang mau ditanyakan? Nah, baik Ibu, setelah penjelasan tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada. Oh iya, apa Bu pertanyaannya? Apa yang bakalan terjadi sih kalau misalnya ibu hamil itu kekurangan gizi? Oh baik, nanti saya jelaskan ya. Kalau misalkan ibu hamil itu kekurangan gizi ya Bu ya. Yang pertama itu ini di sini juga ada ya Bu ya. Di lembar balik ini ada. Yang pertama itu terhadap ibu ya, gizi kurang pada ibu hamil itu menyebabkan resiko dan komplikasi ya, antara lain anemia, perdarahan, dan berat badan ibu tidak bertambah secara normal serta terkena penyakit infeksi Bu. Yang kedua itu terhadap persalinan, pengaruh gizi kurang itu dapat mengakibatkan persalinannya itu sulit dan lama Bu. Di sini ya dijelaskan. Terus yang ketiga itu terhadap janin, kekurangan gizinya itu dapat mempengaruhi pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran Bu. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan mengevaluasi lagi ya pendidikan kesehatan yang tadi saya berikan. Ibu, saya mau tanya ke Ibu ya, kebutuhan nutrisi pada ibu hamil itu apa aja sih? Yang pertama, Karbohidrat dan lemak. Oke. Terus tadi itu protein. Terus Mineral, Oh, vitamin B. Iya. Apa Terus? lagi ya? Vitamin D, vitamin betul. E, asam folat. Oh iya, betul ya. Ya. Berarti Ibu mengerti ya Bu ya, tentang nutrisi pada ibu hamil. Nanti Ibu di rumah juga praktekkan ya Bu ya. Jangan sampai Ibu sama janinnya itu kekurangan nutrisi Bu ya. Baik, mungkin pendidikan kesehatannya sudah selesai Bu ya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa saya tampilkan dan praktekkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.